Ayo. Gimana? 1, 2, 3. Oke, Agus boleh cerita sedikit tentang pertemuan pertama kamu dengan Gary seperti apa sih? Boleh dari awal ya aku ceritain ya. Jadi untuk pertemuan aku dari ketemu Pak Gary itu awalnya itu dari anak Wawa. Jadi mengundang si Teteh sama Pak Gary ini gitu kan untuk datang untuk membuat podcast. Terus di situ dia bertanya kepada Agus sama keluarga lah gitu kan tentang pengacara yang terjadi yang sama Agus, penyiraman air keras gitu kan. Di saat itu kan memang kita udah ada pengacara kita gitu. Terus dia nanya gimana katanya, dikenalin sama Teh Novi, ini pengacara saya katanya gitu kan. Namanya Gary gitulah gitu kan. Gary apalah, Gary Julian kalau nggak salah, Pak Gary Julian katanya gitu kan. Jadi kita minta untuk salah satu atau keluarga meminta untuk dia jadi pengacara kita. Cuman di saat itu kita kan udah ada pengacara. Pak Gary nanya sama kita, Pak Gary nanya begini, udah ada pengacara? Oh udah kan, kita bilang gitu kan. Oh nggak bisa kalau udah ada pengacara katanya gitu. Gitu sih. Terus setelah itu berjalannya waktu Pak Gary ini terus apa namanya itu inilah komunikasi sama kita juga nih kan, terus komunikasi tentang ini, tentang mutasi, meminta mutasi. Terus di situ kita kan punya pengacara. Terus setiap kita dipanggil untuk ketemu ini kan kita kepengen juga didampingin pengacara juga gitu kan. Cuman sama si Teteh nggak boleh gitu. Kita tuh setiap mau pertemuan sama dia itu kita tuh nggak boleh bawa pengacara untuk mendampingin kita. Itu yang disampaikan sama Teteh, sama Pak Gary juga sama gitu kan. Nah setelah itu ada situasi kita boleh membawa kuasa hukum kita. Itu pun nggak tahu itu awalnya memang nggak boleh, tiba-tiba udah datang aja ke tempat waktu itu di rumah podcastnya Pak Denny. Nah di situ tuh dia datang, saya juga kok tiba-tiba boleh bawa pengacara, kan dari kemarin kita nggak boleh didampingin pengacara gitu kan. Nah setelah itu lanjut tentang mutasi juga, karena yang diarahkan mutasi terus ini kan, tentang mutasi ya. Disitulah keadaan Agus memang sakit juga ya, tahulah di situ memang keadaan Agus memang lagi dari mulai mental, fisik Agus tuh memang luar biasa berat lah, begitulah menurut Agus ya, karena tekanan itu membuat dari segi itu dia mintain terus mutasi nih. Setelah itu kita berobatlah dibawalah ke namanya JC Center. Nah kita berobat. Nah terjadilah permintaan dari Teh Novi sama Pak Gary Julian ini untuk kita datang ke Pondok Indah. Nah di situ Pak Gary Julian ini menjanjikan untuk mau minta mutasi istri sama mutasi kakak, yang dibilangnya itu buat bagi-bagi warisan lah gitu kan. Terus dari udah itu doang sih yang diminta tuh, cuma 2 kakak sama punyanya istri mau dimutasi. Nah setelah itu terjadilah di situ dia disuruh istri Agus untuk mendaftarkan. Dia nelpon, udah daftar ke bank belum? Yaudah tunggu aja dulu di situ. Nah istri menunggu di situ. Terus kita nunggu makan di situ. Tidak lama dia datang, lumayan lah menunggu setengah jam lebih lah, itu lebih kurang kita nunggu di situ. Dia datang, dia daftarin langsung ternyata ke tellernya. Setelah didaftarin langsung ke tellernya, terus di situ ternyata bukan untuk melihat mutasi, mencetak mutasi istri sama mencetak mutasi kakak Agus. Ternyata di situ untuk pemindahan uang donasi dari rekening Agus ke yayasan. Nah di saat itu Agus nggak tahu ya kondisi Agus itu, apakah ada orang di sekitar Agus atau istri ataupun keluarga Wawa yang dekat daerah Agus, nggak tahu lah nih. Agus kayak dibawa di tempat ngobrol sama dia, terus dia bilang sama Agus, Gus katanya,
ini uang donasi Agus mau dipindahkan ke yayasan, katanya gitu, mau dibulatkan ke yayasan. Oh, Agus kaget kan? Kaget Agus di saat itu. Di dalam hati Agus, kok seperti ini? Agus gak terima lah gitu kan. Saking kan gak terimanya, Agus sampai bilang gini, ini kan nggak boleh, ini kan melanggar hukum. Aku bilang gitu, ini melanggar hukum, nggak boleh kayak gini kalau di dalam hukum ini. Aku bilang gitu. Nggak apa-apa Gus, nanti Agus dimonitoring nih, katanya dimonitoring untuk pengeluaran Agus semua dari yayasan, katanya begitu, semua dari yayasan katanya gitu, nanti dibulatin aja katanya gitu. Kalau nggak salah itu di rekening Agus itu ada 1.008.000.000 sekian lah gitu kan. Nah setelah itu tiba-tiba kan dia nggak mengingatkan yang namanya itu mutasi dari rekeningnya anak Wawa, Miftah, itu apa namanya, Mbak Miftah gitu kan. Nah di situ tuh ternyata Mbak Miftah ini udah mengasih tahu ke Pak Geri ini sebelum pemindahan ini, udah lagi iniin ngobrol lah untuk merayu Agus untuk memindahkan donasi itu kan. Nah setelah itu kenapa yang disuruh cetak mutasi rekening Agus doang, sama yang punya istri Agus doang, sama kakak Agus doang, saking kan untuk Mbak Miftah sendiri enggak. Jadi aku tanda tanya karena Mbak Miftah kan udah ngasih tahu juga ke Pak Geri nih, cuman Pak Gerinya nggak ada nyampein gitu kan. Nah setelah itu Pak Geri ini mencoba untuk menelepon Teh Nopi. Nah di situ Teh Nopi langsung ngobrol sama Agus. Agus bilang, maaf, aku bilang gitu, masih ada lagi itu untuk pembayaran ini, aku bilang gitu. Wah di situ dia marah-marah sama Agus tuh, si Teteh teleponan, nggak boleh lah katanya, kan itu buat biaya tempat Agus juga Teh, aku bilang gitu, nggak boleh kayak gitu, harusnya dikasih tahu katanya gitu. Dia telepon marah-marah di situ kan, nggak baik itu, nggak boleh kayak gitu kata si Teteh kan, itu namanya udah melanggar katanya begitu kan. Iya Teh, aku bilang minta maaf di situ, minta maaf terus nih kan, maaf Teh, aku bilang gitu. Kemarin katanya uangnya ada semua katanya, sekarang buat bayar hutang katanya begitu kan. Dia nelpon ke Agus sambil dia marah-marah. Agus ya kan Teh, itu juga buat tempat tinggal Agus, aku bilang gitu, bukan yang buat macam-macam, aku bilang gitu kan. Nah nggak sempat itu tiba-tiba terus telepon mati gitu pas kita lagi dia marah-marah. Nah di situ juga rasa takut Agus tuh kan semakin ini juga, karena kan dari awal kan memang dari statement dia udah membuat intimidasi gitulah gitu kan ke keluarga Agus, ke Agus dan ke istri Agus gitu kan. Nah setelah Agus pikir-pikir, daripada jadi masalah nih, ya udah dah, aku bilang di dalam hati Agus, ya udahlah, mau gimana lagi, saking kan Agus kan nggak ada yang mendampingin juga, nggak ada yang kuat juga. Kalau nanti Agus juga nanti nggak menyerahkan uang ini, ya mau gimana lagi, ya udah. Nah di situ teruslah ke tellernya itu, dibawalah Agus ke teller yang waktu pemindahan itu. Nah di situ kalau nggak salah Agus tellernya itu cewek cowok ya, itu lupa si Agus lah. Terus dia menjelaskan juga ini dana donasi Agus akan dipindahkan ke yayasan, seperti itulah tellernya berbicara kan. Terus dari Pak Gerinya tersendiri kayak ada, maksudnya aku juga lupa sih, kayak ngajarkan udah terus itu gimana, ya udah gitu, ya udah mau gimana lagi kan, ya udahlah, ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Ya udah di situ cap jempol, tanda tangan juga. Nah setelah udah pemindahan itu, di situ ada saksi istri juga di situ, Pak Geri, istri Agus sama teller. Nah setelah itu seingat Agus ya, seingat Agus tuh di situ ada istri Agus nggak tahu Agus ada apakah ada Wawa, karena kan Wawa juga ikut sama keluarganya Wawa di situ. Nah setelah itu kita diajaklah ke tempat minum, di situ minum, iya kafe. Terus udah diajak minum, tiba-tiba kan kita ngobrol yang tentang masalah mutasi juga inilah gitu kan. Setelah itu ayah Agus ini dibawa Agus nggak tahu, katanya Gus pinjem abahnya dulu ya, mau ngajaknya merokok. Ternyata ayah Agus tuh diajak podcast untuk menyetujui kalau uang donasi Agus itu diserahkan ke yayasan. Nah di saat itu Agus kan nyariin abah kemana. Nah saat itu pas di situ, ternyata lagi diwawancarain abah Agus tuh. Agus kan takut, wah ini pasti
karena udah tahu Agus tuh bakalan ke situ larinya. Di saat itu juga aku kan ada di tangga, kalau nggak salah aku tuh berada di tangga, Agus nangis-nangis, jangan sampai dia mewawancarain Abah Agus kan nggak tahu apa-apa gitu di saat itu, karena dia juga masih baru juga lah gitu kan. Ya ditanya seperti itu ya setuju-setuju aja, karena pemikiran ayah Agus itu kan nggak ada pemikiran yang negatif ataupun gimana-gimana. Jadi seperti itulah cerita Agus dari perkenalan dari Pak Gary ke Agus gitu sih. Pak Agus itu timeline yang diceritakan itu waktu atau tanggalnya masih ingat nggak, sesuai yang diceritain di podcast Bang Densu juga kah, atau ini beda lagi dengan yang diceritain di Bang Densu? Yang di podcast Agus sama Wawa itu? Yang tadi Pak Agus ceritain semuanya. Itu beda karena kan perbedaan itu karena kan kita kan ngejaga juga yang namanya teteh ini tadi, kita kan nggak mau juga menceritakan semua hal gitu. Cuman ada satu Agus ceritakan ke Pak Denny waktu di podcastnya Pak Denny, cuman itu Agus nggak berani ngomong gede sih. Agus kan itu uang yang 1M itu udah Agus tadi Pak Gary. Nah begitulah Agus ngomongnya ke Pak Denny pas waktu di podcast, mungkin di podcastnya potong kali ya. Agus juga seingatnya begitu sih. Terus aku bilang udah nggak apa-apa kata Pak Denny gitu. Itu uang yang 1 miliar ya. Terus itu pun kata titip sih, titip untuk ke yayasan gitu, dititip gitu, dititip ke yayasan. Nah di saat itu juga, dia juga ini ada lupa Agus, karena dia juga bilang waktu itu aku tanya kira-kira biaya perobatannya berapa, 900 juta Gus. Wah kaget juga, 900 juta aku bilang gitu. Dia bilang gitu sama aku, 900 juta. Dia ini siapa? Pak Gary Julian ini. Oh Pak Gary. Iya. Terus aku bilang nanti kalau misalnya Agus yang bayar sendiri boleh nggak, aku bilang gitu kan. Kok rasa Agus tuh pirasat tuh kayak nggak enak gitu sih pas dia ngucapin gitu, ada apa ini gitu sih ya. Kalau untuk di bank yang tadinya mau mengurus mutasi itu kan tadi Pak Agus sempat bilang katanya ternyata untuk memindahkan rekening ya. Iya. Memindahkan uang yang ada di rekening Pak Agus ke yayasan. Ini Pak Agus tahu dari mana, dan maksudnya bisa mengkonfirmasi itu benar seperti itu Iya, dari mana? ini kan dari istri. Jadi itu nge-WA ke istri, disuruh ke Pondok Indah. Di situ kan kita waktu itu pengobatan di JIC Center kan. Ada jadwal siang sama sore kalau nggak salah Agus. Nah, setelah jadwal siang itu ya kondisi kita lagi sakit, malah sibuk mindahin uang donasi gitu kan. Karena kan dia juga udah janji bakalan dari donasi itu mendampingin kita untuk melakukan pengobatan. Tapi nyatanya apa yang kita dapatkan? Tidak ada kan? Pendampingan sekali doang dia datang. Udah begitu doang. Gitu. Itu yang sangat Agus sayangkan gitu sama Teteh sama Pak GR ini gitu. Pak GJ lah Pak. Jadi kok dia awalnya kepengen dampingin Agus, setelah uang donasi itu berpindah, kenapa nggak ada pendampingan? Itu aja yang Agus tegaskan di situ gitu. Kenapa seperti itu gitu? Dari situ juga udah perbedaan tuh. Nah, habis setelah dari Pondok Indah itu kita dipanggil lah ke podcast Densu lagi untuk mengkonfirmasi untuk kita meminta maaf lah situ. Maksudnya apa namanya itu? Jadi situ kita maksudnya menyelesaikan masalah lah di tempat ini, karena kan permasalahan pertama minta maaf terjadi pertama itu kan nggak berhasil di rumahnya Tenopi. Akhirnya kita ke Pak Denny lah itu di setelah pemindahan itu. Nah di tempat Pak Denny itu kita udah clear semuanya. Memang kita nggak sepenuhnya, kita kan maksudnya lebih menjaga lah, maksudnya ke teteh kita juga nggak mau gimana ke tetehnya gitu kan. Terus setelah itu Pak Denny tersendiri bilang gitu kan, kalau nanti uangnya katanya enggak kembali sama Agus katanya gitu, enggak dikasih sama saya yang menggantikannya, begitu kata Pak Denny kan. Nah terus di situ Pak Denny juga pesan itu, setelah ini jangan lagi bersosmed katanya gitu, ke Tenopen juga jangan maksudnya menggiring opini lagi untuk keluarga kita, jaga nama baiknya gitu. Nah pulang dari situ kita dihajar lagi habis-habisan dengan menaikkan statement-statement dari apa namanya itu, dari netizen yang mendukung dia lah begitu kan, dari netizen yang ngomong-ngomong jelek-jelek dinaikin sama Tenopi untuk ke statusnya dia. Di situ kita dipulang itu
hujatan itu luar biasa, bukannya makin ini makin parah gitu kan, makin parah terus tuh hujatannya. Di situ mental Agus habis-habisan dihajar, istri Agus nangis, orang tua Agus, keluarga Wawa juga sama. Nah disitulah Agus di saat memang benar-benar drop banget itu, nah datanglah ditakdirkan sama Allah, datanglah Pak Farhat ke situ gitu. Itu sih untuk ngebantuin Agus gitu. Oke, Agus, dengan kabar bahwa Nopi tidak lagi mengurus yayasan, gimana buat Agus? Ya Agus nggak tahu ya kenapa seorang teteh tiba-tiba mengundurkan diri. Agus nggak tahu ini apakah sebuah ini lagi sama untuk sekali nggak mau. perdamaian untuk menunda-nunda, nggak tahu juga, karena Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini, kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini, takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang habis itu bersurat. Yang Agus harapkan tuh tindakan gitu. Karena bukan apa, Agus kan melakukan itu untuk menghindari takutnya terjadi nanti kesalahan-kesalahan yang di awal lagi gitu. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Jadi supaya ada itu kita saling berkoordinasi, itu yang Agus harapkan gitu. Terus di situ juga kan Agus denger nih Pak Geri bilang tuh, Pak Geri Julian tuh kan ada 5 bon pembayaran, ada 2 yang nggak tercover. Jadi waktu itu kan kita memang disisakan ada 300 juta untuk kebutuhan untuk sehari-hari sebelum diserahkan ke podcastnya Densu nih ya. Terus setelah itu ya kita bayarlah pakai itu dulu, nanti diganti sama ini gitu kan. Nah setelah di podcastnya Densu kan kita titipkan lagi tuh ke Tenopi, kan ditanya Pak Densu itu yang 300 juta mau diapain gitu kan. Ya udah mau diserahkan aja, mau dititipkan aja ke yayasan gitu kan, kata istri Agus, kalau nggak salah apa diserahkan nggak tahu lah gitu kan, seingat Agus intinya begitulah. Nah setelah itu uang itu kita serahkan lagi ke Tenopi yang 300 juta, otomatis yang nggak ke cover itu kan pakai uang pribadi, benar nggak? Nggak ke cover itu kita pakai uang pribadi. Ya udah di situ dia nggak ada untuk niat untuk menggantikan kedua bon itu aja sih gitu. Terus itu juga untuk pembayarannya dia bilang ini udah di ini belum, udah dibayar belum ini yang ini. Dia yang kita yang udah ngasih bon, kenapa dia ya harusnya kita kasih bon langsung dong gitu kan. Dia juga begitu, jangan ditunda-tunda, giliran kita aja dibuatnya di situ hari itu dia minta, di situ juga harus terjadi seperti itu. Kenapa yang kitanya aja yang seperti itu nggak mau melakukan hal seperti itu? Kenapa? Karena kita juga merasa sama lah nanti gilanya juga sama mereka gitu, maka kita nggak mau seperti itu, gitu aja sih gitu. Oke, langkah ke depan untuk Geri seperti Agus seperti apa? Ya Agus sangat menyayangkan aja lah gitu atas Pak Geri gitu aja sih. Kenapa gue bilang gitu? Kan memang Pak Geri kan udah janji kalau uang itu dititipkan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa. Kalau misalnya kan karena banyak cara gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Banyak cara. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit, Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan
donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai, uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang yang Agus kerjakan salah. Sekarang begini, Agus memberikan ke Wawa itu kan untuk niat Agus untuk tempat tinggal Agus. Agus bakalan lama di sini. Karena yang ngerawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Ini kan untuk kesehatan Agus juga gitu. Itu aja yang Agus sangat sayangkan. Untuk Pak Geri, harapan Agus seperti itu. Pak Geri sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Gitu. Sedih loh aku rasanya begitu. Bang Rizaldi kemarin kan udah melaporkan Abang G juga ya. Itu kelanjutan laporannya seperti apa, Bang? Ya, kelanjutannya laporan polisi terhadap Geri Julian Saputra. Kita kemarin sudah diperiksa sebagai pelapor dari kantor hukum Dr. AM Farhad Abbas SHMH dan rekan, dan selanjutnya pemeriksaan kepada Agus dan istrinya sebagai korban Agusnya dan Emi Nurmala sebagai saksi di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan yang dimana Geri telah menipu Agus, dimana nanti uang tersebut akan dikembalikan, tapi nyatanya setelah uang itu dititipkan kepada yayasan, uang tersebut gak dikembalikan, Agus ditelantarkan, gak diperobatkan gitu. Berarti masih tahap penyidik ya? Masih tahap penyelidikan. Gitu. Kalau untuk penjadwalannya pemeriksaan dari Elmi ya? Iya, pemeriksaan untuk Agus setelah libur Natal tuh. Oh, oke. Tanggal 27. Gitu. Bersama istri. Iya, bersama istri tanggal 27. Oke, lalu gimana Agus persiapannya nanti menjelang pemeriksaan? Ya siap Agus dalam pemeriksaan. Ya kita siap, kuasa hukum Bang Yasin, Mbak Marlina sebagai kuasa hukum untuk mendampingi Agus dan Mbak Emi di Polda Metro Jaya pemeriksaan. Oke, Bang Yasin mungkin apa sih rencana untuk pembelaan Agus sendiri? Kalau untuk pembelaan Agus ini ya hal yang biasa aja lah, kita cuma karena kita pelapor kan kita nating tulus saja ya, yang cuma menyampaikan apa yang Agus alami, apa yang Agus dengar, terus kemudian nilai-nilai kerugian. Tetapi ada yang mau kita sikapi dari pihaknya si Geri ya, dia kan ini mengaku-ngaku pengacara, diaku-aku juga kemudian juga dibilang dia pengacara juga dia diam aja. Dia ini juga orang yang baru aja semester berapa sih dia? Semester 3 masih semester maba. 3 gitu. Iya, masih dia mahasiswa sebagai baru pengacara. gitu loh. Jangan ngaku-ngaku pengacara. Dan nggak boleh bicara atau melakukan draft-draft apa kemudian mengangkat dirinya sebagai seolah-olah dirinya seorang advokat, itu nggak boleh, melanggar. Nah kemudian terhadap yang kita laporkan di Polda Metro Jaya ini kan unsurnya kalau menurut kami, laporan diterima di kantor polisi itu karena sudah ada unsur pemula yang sudah ditemukan oleh serse yang pada saat itu piket ya, dan itu bukan main-main, penipuan di situ. Makanya karena ada bujuk rayu, terus kemudian dari si Geri katanya ini dititip. Kalau memang dititip, barang atau uang yang dititip itu ketika diminta harus dikembalikan. Kalau dia tidak dikembalikan, nanti unsurnya nambah lagi jadi penggelapan. Gitu. Kalau misalnya kalau kita udah bicara ke sana kemari. Kemarin juga yang waktu sibuk di yang Nopi pergi itu dia kan salah satu ulahnya Geri juga gitu. Kita semua kena prank. Seperti itu. Ya harapannya Geri kamu insaf lah. Yang kamu sedang zolim ini orang yang buta. Kalau Agus ini buta bawaan, itu mungkin sebetulnya ngelihat seperti kita. Tapi kalau beliau ini dibutakan, otak, akal, pikiranmu harus bekerja sebagai manusia, gitu loh. Dia ini ya manusia, dia punya anak istri. Uang itu mungkin nggak berarti buat kamu, buat Agus sangat berarti, buat keluarga Agus sangat berarti. Dan uang itu bukan uang kamu.
Itu uang Agus. Itu uang Agus gitu loh. Jadi kalau mau punya duit ya kerja, jangan melakukan seperti ini, zolim sama si keluarga Agus gitu. Jangan mimpi gitu. Kalau mau kerja ya selesaikan aja dulu mahasiswamu, baru nanti ngaku-ngaku pengacara. Kita tunggu nanti di Polda Metro ya, biar kamu tahu artinya mendekam di penjara. Oke, makasih Bang.